Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya dari yang soleh dan soleh. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku yang soleh dan solehah, pecinta Ahsan TV dan pemerhati Aku Anak Soleh, apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan ya, memberikan kita semua nikmat yang banyak berupa nikmat sehat. Kemudian dengan nikmat sehat tersebut mudah-mudahan kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini Abu Sahla sangat senang sekali. Kenapa? Karena sudah sekian lama Abu Sahla tidak bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha secara langsung ya di layar kaca Ahsan TV, layar kaca yang penuh barokah ini ya. Hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Sahla ya bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha, pecinta Aku Anak Soleh ya, tentunya di sore hari yang sejuk ini. Alhamdulillah Abu Sahla bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha. Tentunya ini sebuah kebahagiaan tersendiri buat Abu Sahla dan mudah-mudahan juga buat adik-adikku yang soleh dan soleha. Dan juga ada yang spesial hari ini insya Allah ya. Di samping Abu Sahla sudah temani oleh adik-adik yang pinter-pinter, yang soleh-soleh tentunya ya, yang nanti akan menemani Abu Sahla. Dan juga nanti di segmen Aku Berani Tampil ada tamu istimewa loh ya. Siapa yang sudah tahu? Ya insya Allah nanti Abu Sahla akan mengundang ya Ustadz Amikus ya bersama Rosyid ya di Aku Berani Tampil insya Allah. Ini merupakan acara yang istimewa di sore hari ini ya, insya Allah nanti ada adikku yang soleh dan soleha. Persiapkan ya bacaannya, persiapkan pertanyaannya kalau mau bertanya-tanya nanti ya sama Amikus nanti insya Allah di segmen Aku Berani Tampil. Kemudian juga nanti ada segmen Aku Tahu ya, insya Allah mudah-mudahan beberapa segmen itu segmen yang Abu Sahla sebutkan tadi Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, meridhoinya, kemudian bisa memberikan manfaat faedah buat adik-adikku semuanya. Dan adik-adikku yang soleh dan soleha, di pertemuan perdana ya setelah Abu Sahla tidak bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha ya, Abu Sahla sore hari ini akan membawakan sebuah siroh yang insya Allah akan berkaitan dengan tema nanti Aku Berani Tampil. Siroh pada sore hari ini insya Allah dengan judul ya, gugurnya para penghafal Al-Quran di Perang Yamamah. Ya insya Allah nanti akan banyak diambil faedahnya, diambil pelajarannya. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, karena waktunya sudah sore ya, Abu Sahla akan memulai saja kisahnya. Akan tetapi ya Abu Sahla izin rehat sejenak, jangan kemana-mana. Setelah yang lewat sebentar berikut ini Abu Sahla akan segera kembali.
Baik, adik-adikku yang soleh dan solehah yang tentunya Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sahla memulai saja ya sirahnya ya. Adik-adikku ya perhatikan, catat, karena Abu Sahla tadi lupa memberikan bocoran ya. Ada 2 hadiah menarik ya, persembahan dari sponsor ya. Berupa apa? Kupon belanja ya senilai 50.000 2 orang. Ya, untuk siapa? Yang bisa memberikan pelajaran. Ya, 2 penelpon pertama insya Allah ada 2 kupon belanja menarik. Ya, belanja kemana? Nanti dikasih tahu insya Allah. Ya, Abu Sahla memulai saja kisahnya yaitu gugurnya para penghafal Al-Quran di perang Yamamah. Adik-adikku yang soleh dan solehah yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Yamamah adalah perang melawan orang-orang yang murtad, ya orang-orang yang keluar dari agama Islam, ya yang semula dia sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian dia keluar, ya dia murtad dari agama Islam. Ya, perang ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kala itu kaum muslimin dipimpin oleh khalifah yang pertama, yaitu khalifah siapa? Adik-adikku yang soleh dan solehah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya As-Siddiq orang yang jujur, ya yang mendapatkan gelar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya menyuruh Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, ya Ikrimah yang kala itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya putranya Abu Jahal, ya Abu Jahal. Kemudian adikku yang soleh dan soleha. Perang ini juga dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi 2 tentara yang luar biasa ini yang memimpin perang Yamamah. Ya, memberantas atau memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Siapa namanya dari yang soleh dan soleha? Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu dia. Nama nabi palsu yang diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan pasukan-pasukan Islam. Musailamah Al-Kadzab mengaku mempelamikan dirinya sebagai seorang nabi. Padahal kan sudah kita tahu ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Akan tetapi Musailamah Al-Kadzab dia mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Bahkan dia menciptakan ayat-ayat semisal Al-Quran. Adik-adik kita kira-kira percaya tidak? Ya insya Allah tidak akan percaya. Karena sudah meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. Ya, karena dia mengaku menjadi seorang nabi, kemudian didukung oleh pasukan-pasukan murtad, maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka semua. Ya, di antara yang ikut dalam peperangan tersebut adalah banyak di antaranya para penghafal Al-Quran, adikku yang soleh dan solehah. Ya, para penghafal Al-Quran yang ikut perang ya melawan Musailamah Al-Kadzab. Ya, ketika perang sudah terjadi, yang saat itu semula kaum muslimin, tentara kaum muslimin kalah, ya, dipukul mundur oleh tentara Musailamah Al-Kadzab. Akan tetapi dengan kecerdikan yang luar biasa, dengan taktik perang yang luar biasa, Khalid bin Walid membagi pasukan sesuai dengan kabilahnya, sesuai dengan sukunya, sehingga mereka mengobarkan panji-panji bendera Islam, mereka memerangi Musailamah Al-Kadzab sesuai dengan kabilah-kabilah mereka. Dengan seperti itu, kaum muslimin tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dan berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab. Ya tentunya setelah banyak korban berjatuhan dari kalangan kaum muslimin, dari pasukan kaum muslimin dan juga dari pasukan Musailamah Al-Kadzab. Ya, setelah kaum muslimin berhasil menguasai perang, kaum muslimin memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab masuk ke dalam kebun kematian. Apa namanya adik-adikku yang soleh dan soleha? Kebun kematian. Kebun itu sudah dipersiapkan oleh
tentara Musailamah Al-Kadzab, ya, dengan tembok yang tinggi dan gerbang-gerbang yang kuat. Saat itu kaum muslimin merasa kewalahan lagi, adikku yang soleh dan soleha, karena pasukan Musailamah Al-Kadzab bisa dengan leluasa, ya, melemparkan tombak, melemparkan panah dari benteng yang tinggi tersebut. Akhirnya ada sahabat yang mulia yang bernama Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Dia meminta pasukan kaum muslimin untuk melemparkan dirinya masuk ke dalam kebun tersebut. Ya, sebelumnya ide ini dinilai ide yang mustahil, adik-adikku yang soleh dan soleha. Karena sahabat Barra bin Malik radhiyallahu anhu seorang diri mau masuk ke dalam kebun yang di sana ada ribuan tentara Musailamah Al-Kadzab. Akan tetapi setelah beliau sahabat Barra bin Malik radhiyallahu anhu, ya, memberikan keyakinan kepada kaum muslimin, akhirnya betul Barra bin Malik pun dilempar tubuhnya sehingga masuk ke dalam kebun tersebut. Apa yang terjadi? Barra bin Malik radhiyallahu anhu bertempur seorang diri sehingga berhasil membuka gerbang kebun tersebut, dan kaum muslimin pun berhasil masuk ke dalam kebun tersebut dan berhasil menumpas orang-orang murtad dan berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ya, adik-adikku yang soleh dan soleha, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentara kaum muslimin berhasil menumpas Musailamah Al-Kadzab dan bala tentaranya. Ya. Dan peristiwa ini memakan banyak sekali korban, adik-adikku yang soleh dan soleha. Di antara korban-korban yang gugur dari pasukan kaum muslimin adalah para penghafal Al-Quran. Mereka yang di dalam hatinya sudah terpaut Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala menemui Rabbnya. Setelah kaum muslimin pulang ke Madinah, menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena kekhawatiran beliau banyak di antara penghafal Al-Quran yang gugur, beliau takut Al-Quran nanti akan hilang. Maka beliau pun mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada asal mulanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menolak usulan ini, karena beliau menganggap ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan musyawarah, kemudian memberikan alasan-alasan yang luar biasa, akhirnya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq pun menyetujui rencana ini. Dan sejak saat itulah Al-Quranul Karim, ya, yang kita baca hingga saat ini sampai kepada kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyuruh sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, ya, untuk mengumpulkan dan menghimpun Al-Quran yang tercecer di batu-batu, di pelepah kurma, termasuk dalam dihafal oleh para sahabat. Dan alhamdulillah, dengan peristiwa itu kita semua saat ini bisa membaca Al-Quran dengan bacaan, dengan tulisan sebagaimana yang diturunkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Bagaimana Al-Quran saat itu diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adikku yang soleh dan soleha, karena begitu banyak para penghafal Al-Quran, maka ide ini pun merupakan ide yang sangat luar biasa. Atas jasa-jasa sahabat Nabi yang tentunya Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah. Ya, siapa yang dijamin? Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali, dan 6 sahabat yang lainnya. Akhirnya Al-Quran pun sampai kepada kita dan kita bisa membacanya dengan tulisan yang jelas. Allahu Akbar. Adik-adikku yang soleh dan soleha, begitulah kira-kira kisah singkat dari gugurnya para penghafal Al-Quran di perang Yamamah. Yang mana perang Yamamah adalah perang menumpas atau melawan Musailamah Al-Kadzab dan orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mudah-mudahan
Kisah singkat ini, adik-adikku yang soleh dan soleha bisa mengambil ibrah atau pelajarannya ya. Nanti insya Allah di segmen ibrah Abu Sahla memanggil adik-adikku yang soleh dan soleha, dan juga nanti Abu Sahla akan dibantu oleh teman-teman yang ada di studio yang menemani Abu Sahla untuk memberikan pelajaran. Ingat ya, insya Allah ada 2 kupon belanja ya untuk 2 penelpon pertama yang bisa memberikan pelajaran dengan kisah gugurnya para penghafal Al-Quran di perang Yamamah. Sambil di sini ya, ibrah atau sambil di sini sirah yang Abu Sahla sampaikan, mudah-mudahan nanti adik-adikku ada yang memberikan ibrah atau pelajaran di segmen pelajaran. Jangan kemana-mana, Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Abu Sahla kembali di segmen yang kedua, yaitu segmen ibrah atau segmen pelajaran ya. Sebagaimana tadi Abu Sahla sudah memberikan bocoran ya, ada 2 hadiah untuk 2 penelpon pertama. Ya, berupa voucher belanja 50.000 masing-masing ya, insya Allah. Ya, untuk siapa? Yang bisa memberikan pelajaran ya, pelajaran kisah gugurnya para penghafal Al-Quran di perang Yamamah ya. Ya, maka Abu Sahla memanggil adik-adikku yang soleh dan soleha ya untuk interaktif. Ya, angkat teleponnya ya di nomor telepon yang tertera di layar kaca Hasan TV ya, kemudian berikan pelajarannya ya, berikan pelajarannya sebelum nanti Abu Sahla dibantu oleh teman-teman yang berada di studio Hasan TV ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang mungkin mempersiapkan ya akan telepon ya, yuk Abu Sahla mencoba ya meminta teman Abu Sahla yang berada di samping Abu Sahla yang tadi belum sempat Abu Sahla kenalkan ya. Yuk kita kenalkan dulu yuk teman Abu Sahla yang di samping Abu Sahla ya. Yang pertama adalah Mas Muhammad ya, coba lihat Mas Muhammad. Nah, dia Mas Muhammad di samping sini. Kemudian yang sebelah sana adalah Mas Dafa ya, Mas Dafa ya kali ini menemani Abu Sahla dan katanya ya mau memberikan pelajaran teman-teman. Yuk, siapa sih yang akan memberikan pelajaran? Yang pertama, Mas Muhammad katanya memberikan pelajaran. Yuk kita dengar yuk pelajarannya. Yuk, Mas Muhammad bisa memberikan pelajaran? Iya, bisa ya. Ya, pelajarannya apa coba? Tadi mendengar kisah yang Abu Sahla sampaikan tadi. Pelajarannya tadi apa? Nabi palsu tadi. Nabi palsu. Bernama siapa tadi? Bernama Yamamah. Di perang Yamamah, iya. Yamamah Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah al-Kadzab. Ya, subhanallah ya, masya Allah ya. Ya, Mas Muhammad sepertinya malu-malu ya. Padahal tadi sudah mendengarkan Abu Sahla dengan seksama, tapi sepertinya ya grogi ya di dengan Abu Sahla ya. Insya Allah nanti akan lebih semangat lagi. Yuk, adik-adikku yang soleh dan soleha yang di luar sana, ya silahkan yang mau memberikan pelajaran ya, seperti Mas Muhammad tadi ya yang memberikan pelajaran katanya ya. Nabi palsu tadi di perang Yamamah bernama Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah al-Kadzab tadi apa sih artinya Abu Sahla? Musailamah si tukang bohong, ya si pembohong. Makanya dia memang pembohong. Kenapa? Karena mengaku menjadi seorang nabi. Ya, berarti dia al-Kadzab, si tukang bohong. Makanya adik-adikku yang soleh dan soleha, ya jangan suka berbohong. Karena nanti mendapatkan julukan, mendapatkan panggilan Al-Kadzab, ya, tukang bohong. Hati-hati, karena bohong adalah sifat yang tidak terpuji, sifat yang jelek. Ya, adik-adikku harus jujur, tidak boleh bohong. Ya, itu di antara pelajaran pertama adik-adikku yang soleh dan soleha, yang bisa diambil, yaitu tadi nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Ya, ada lagi pelajarannya.
yang bisa disampaikan? Ya, Abu Sahla mencoba memberikan pelajarannya ya. Yang pertama, perang tersebut ya merupakan perang melawan tadi Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu, kemudian juga memerangi orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad itu apa Abu Sahla? Orang yang keluar dari agama Islam. Yang tadinya beragama Islam, kemudian dia terfitnah oleh dunia, terfitnah oleh yang lain, sehingga dia keluar dari agama Islam. Maka disebut murtad, adikku yang soleh dan soleha. Ya. Dan murtad ini kalau tidak bertaubat kepada Allah, diancam dengan neraka yang sangat pedih. Ya. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil, adikku yang soleh dan soleha, perang Yamamah ya memakan korban yang cukup banyak. Sepertinya ada yang masuk ya, teleponnya masuk. Abu Sahla coba angkat dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Zakwan. Mas Zakwan. Mas Zakwan di Telaga Sakinah. Betul? Ya. Ya, Mas Zakwan di Telaga Sakinah. Masya Allah ya, tetangganya Ahsan TV. Alhamdulillah. Mas Zakwan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Zakwan pengen kupon belanja apa tidak? Ingin. Pengen. Syaratnya memberikan pelajaran. Ya, silakan. Pelajarannya seperti apa? Perangnya Mama adalah perang yang melawan nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Betul ya. Perang Yamamah adalah perang melawan nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Iya, Masya Allah. Syukran, jazakallah khairan ya. Silahkan kalau mau lanjutkan dengan salam-salam. Iya. Iya, silahkan. Salam-salamnya buat siapa? Buat Umi. Buat Umi. Kemudian? Abi. Buat Abi. Adik. Buat Ade. Siapa lagi? Teman-teman ngaji. Teman-teman ngaji. Teman ngajinya di mana? Di Baitul Makmur. Di Baitul Makmur ya, bersama rumah tahfidz aku ya, insya Allah ya. Tayyib, mudah-mudahan teman-temannya mendengarkan ya, Mas Zakwan. Ada lagi? Sudah. Sudah, baik. Nanti menghubungi di Ahsan TV ya, kupon belanjanya ya, insya Allah ya. Nanti akan diberikan kupon belanja ya di Sunstore, insya Allah. Tayyib. Makasih, jazakallah khairan. Syukran Abu Sahla. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Zakwan di Telaga Sakinah ya, dan insya Allah nanti ya mendapatkan kupon belanja di Sunstore ya senilai Rp50.000 ya, lumayan. Alhamdulillah ya. Siapa lagi yang ingin kupon belanja? Satu lagi ya. Siapa lagi? Belum. Tayyib, Abu Sahla melanjutkan ya. Perang Yamamah, ya perang yang memakan korban dari kalangan kaum muslimin yang dengan jumlah yang begitu banyak. Ya, ada yang mengatakan sampai 500, ada yang mengatakan 600, bahkan ada yang mengatakan 1.200 tentara kaum muslimin yang gugur, yang syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya dari tentara Musailamah al-Kadzab sungguh sangat banyak, puluhan ribu yang mereka berhasil ditumpas oleh tentara kaum muslimin ya, sehingga dari karangan tentara kaum muslimin banyak diantaranya adalah para penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Khalifah Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak para penghafal Al-Quran yang syahid membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sejak saat itu, sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran pun mulai dikumpulkan ya, dari pelepah-pelepah kurma, kemudian dari bongkahan batu, dan dari hafalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib.
Itu adalah pelajaran yang bisa diambil adik-adikku yang soleh dan solehah. Ya, dari kisah gugurnya para penghafal Al-Quran di perang Yamamah. Baik, adik-adikku yang soleh dan solehah, karena masih belum ada yang berani memberikan. Ada yang masuk ya? Ada yang masuk. Yuk, coba Abu Sahla angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Alif di Telaga Pesona. Dengan Hanif di Telaga Pesona. Alif apa Hanif? Alif. Oh, Mas Alif ya, Alif di Telaga Pesona. Baik, Mas Alif apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Mas Alif. Mas Alif juga mau memberikan pelajaran? Iya. Silahkan, pelajarannya apa, Mas? Perang Yamamah yang melawan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Ya, itu tadi sudah disebutkan. Ada lagi? Kira-kira apa lagi selain itu? Dan banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Iya, Masya Allah. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Iya, Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan, Mas Alif ya. Dari Telaga Pesona yang sudah membantu memberikan pelajaran ya. Sekaligus ya mendapatkan kupon belanja ya di Sun Store ya senilai Rp50.000 insya Allah. Baik, Mas Alif mau salam-salam juga? Iya. Enggak, cukup. Iya. Oh iya, Masya Allah. Ya, silakan. Salamnya buat siapa? Buat Abi. Buat Abi. Buat Umi. Buat Umi. Buat saudara. Iya, buat saudara-saudara. Kakak. Buat kakak. Terus buat teman ngaji. Buat teman ngaji, ya. Sudah? Teman sekolah. Oh, teman sekolah. Di mana sekolahnya? Di Arabi. Al-Arabi, SD Al-Arabi ya. Baik. Sudah cukup? Udah. Baik, terima kasih Mas Alif. Syukron Abu Sahla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Alif ya di Telaga Pesona ya juga memberikan pelajaran ya bahwa banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur ya di perang Yamamah. Baik, adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini ya segmen Ibro. Ya, setelah ini insya Allah ada segmen yang menarik, yaitu segmen Aku Berani Tampil bersama bintang tamu Amikus dan Rosyid insya Allah. Jangan kemana-mana, jangan lewatkan segmen Aku Berani Tampil dengan bintang tamu yang spesial. Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan solehah, tidak terasa kita sudah memasuki segmen yang ketiga. Dan ini segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Sebagaimana tadi sudah Abu Sahla memberikan bocoran ya, kali ini ada tamu istimewa ya, teman Abu Sahla, kemudian juga guru Abu Sahla juga, dan pokoknya istimewa. Ada adikku pasti merasa kangen dengan beliau. Siapa beliau? Yuk kita sapa terlebih dahulu bintang tamu kita kali ini. Yang pertama adalah Ustadz Amikus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Bagaimana perasaan Ustadz hari ini? Senang sekali karena bertemu bintang idola juga. Masya Allah. Alhamdulillah ya Ustaz. Ya insya Allah nanti akan berbagi dengan kita semuanya, bercerita ya. Nanti insya Allah adik-adikku persiapkan pertanyaannya ya. Persiapan pertanyaan yang banyak tentunya. Dan bintang tamu yang kedua, saudara sahabat kecil Abu Sahla juga. Beliau adalah Mas Rosyid. Yuk kita sama. Assalamualaikum Mas Rosyid. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya hari ini?
Senang sekali ya. Baik ya adikku yang soleh dan solehah ya. Dua tamu istimewa Abu Sahla kali ini ya akan berbagi cerita ya, akan berbagi banyak cerita tentunya ya. Adikku dulu pernah menyaksikan beliau dan insya Allah nanti beliau juga mudah-mudahan ya dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul kembali di layar kaca Ahsan TV insya Allah. Makanya Abu Sahla spesial hari ini ya mau bertanya-tanya kepada beliau ya. Yuk kita mulai saja ya. Abu Sahla mau wawancarai nih bintang tamu Abu Sahla. Baik, Amikus, selama ini apa kegiatannya? Kegiatannya nganggur, Kak. Nganggur ya, Masya Allah. Iya, nganggur sama anak-anak. Bersama anak-anak ya? Iya. Yang di BM Baitul Ma'mur itu masih itu ya Ustaz ya? Iya, insya Allah di Baitul Ma'mur. Sama pagi juga ada sama anak-anak. Sekarang kan lagi daring ya. Iya, daring itu bisa berbagi waktu. Jadi kita juga ada program sih bersama anak-anak yang waktunya banyak di rumah. Akhirnya kita coba untuk menghafal nih, targetnya setengah juz ya, dalam waktu setengah juz, setengah lembar ya, setengah halaman ya, setengah halaman itu sekitar 2 jam. 2 jam ya, dari hari Senin sampai hari Kamis pagi insya Allah. Itu pesertanya atau anak-anaknya akhwat apa ikhwan Ustaz? Ikhwan dan akhwat. Ikhwan dan akhwat ya. Dari mulai umur berapa sampai berapa? Umurnya antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun. 5 sampai 10 tahun ya, Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian kira-kira berapa sih jumlahnya totalnya Ustaz itunya? Oh, kalau yang ngaji pagi itu kan kebanyakan di antara teman-teman yang daring itu kan masih full juga ya dari pagi sampai sore. Jadi itu yang bisa saja. Yang bisa itu paling sekarang itu 8 anak ya. Karena tadinya juga lumayan banyak, hanya saja memang sistemnya sehari setor, kemudian besok harus sekarang menghafal, besok setor, sekarang menghafal, besok setor. Ada yang banyak yang pada gugur gitu. Ada yang bertahan tinggal masih 8 alhamdulillah. 8 ya, masih bertahan ya. Betul. Kemudian pengen bocoran juga nih, yang tertinggi sudah sampai berapa juz Ustaz? Oh, yang tertinggi itu berarti sampai dengan 5 juz. 5 juz ya? 5 juz ya, karena belum lama juga. Nah, itu yang pagi. Kalau yang sore, yang di Baitul Ma'mur, itu teman-teman ketika nanti selesai daring, sudah istirahat, nanti pada asar kita ngadain kajian juga, kajian anak-anak untuk menghafal. Itu sekitar 300-an anak-anak 300 anak ya, Masya Allah luar biasa, jumlah yang luar biasa Ustaz. Terus nih berkaitan dengan biaya, berapa sih biayanya Ustaz untuk bisa bergabung belajar di sana? Oh, biayanya nggak ada biaya Kak. Oh, tidak ada biaya, Masya Allah. Iya. 100% free berarti ya? Insya Allah free. Masya Allah luar biasa. Iya, karena pertimbangannya teman-teman di sini kan sudah bayar sekolah nih, gitu kan, sudah bayar sekolah. Sekarang juga dengan adanya pandemi seperti ini, kebutuhan juga banyak, gitu kan. Kemudian penghasilan mungkin dari sebagian dari orang tua itu masih berkurang lah ya, lemburan juga berkurang. Ya akhirnya kita ada inisiatif lah, kita free kan semuanya. Tapi ada ini Kak satu. Ya, programnya yaitu kita sumbang anak-anak itu dengan program rongso gitu. Jadi wali-wali santri yang di rumahnya punya rongso, kayak punya gelas-gelas bekas gitu kan. Kemudian ada botol-botol bekas, ya AC bekas gitu kan, kulkas bekas, mesin cuci bekas. Nanti kita ada tim khusus, ya tim H2CBM Baitul Ma'mur itu nanti kita akan ngumpulin jadi satu, hasilnya kita akan jual dan semuanya kita alokasikan untuk sosial dan salah satunya adalah untuk membiayai anak-anak yang ada di Baitul Ma'mur. Ya, gitu. Masya Allah luar biasa sekali. Untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, kaum muslimin, adik-adikku yang soleh dan soleha ya luar biasa sekali ya. Ternyata ya murah, bukan hanya murah sekali, bahkan free, gratis ya. Dan disokong oleh program rongsok tadi, rongsok berkah ya. Jadi nanti ada adikku yang soleh dan soleha yang punya mainan yang bekas, kemudian Abi dan Uminya punya barang-barang elektronik yang bekas ya, nggak usah yang mahal-mahal, yang bekas saja. Nanti bisa menghubungi beliau dan timnya yang insya Allah yang ini merupakan yang sebagai pembiayaan di program tahfidz beliau, Masya Allah. Tayyib, kita lanjutin lagi Ustadz. Di antaranya adalah ini Mas Rosid ini ya, yang salah satu santri di sana ya, Ustadz. Kalau Mas Rosid ini sudah berapa hafalannya Ustadz?
Sudah berapa, Mas Rosid? 5 juz. 5 juz ya? 5 juz. Abu Salah penasaran nih. Coba Ustadz bisa tes beliau Ustadz. Boleh. Baik, silakan ya pemirsa, adik-adikku yang soleh dan soleha, ya kita dengarkan ya Mas Rosid ya dengan Ustadz Amikus yang akan memberikan pelajaran atau memberikan sesuatu yang sangat berharga sekali. Yuk kita perhatikan, kita lihat. Silakan Ustadz. Ya, taib ya. Ya, insya Allah berarti kita akan coba tes ya. Di masing-masing juz mungkin satu pertanyaan, atau mungkin kita juga boleh mengajukan dari teman-teman yang ada di rumah. Silahkan, nanti kita juga kalau untuk mengetes ya. Tapi apabila juga salah, namanya juga manusia ya. Insya Allah kita juga sama-sama belajar untuk banyak murojaah. Ya, taib ya, dari juz 30 dulu. Siap ya? Silahkan dilanjutkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, hasbuk. Ya, juz 29 ya. Mungkin nanti Kak Abu Salah juga boleh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Hasbuk. Taib, cukup? Iya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Adik yang soleh dan soleha, ternyata betul ya. Mas Rosid ini mungkin ya. Jadi tadi Ustadz Amikus membaca ayat, kemudian Mas Rosid melanjutkan. Ternyata bisa melanjutkan dengan benar dan bagus ya bacaannya. Ya, makhrajnya juga Abu Salah mendengarnya sangat senang sekali. Ya, tapi Abu Salah pengen bertanya lagi nih sama Ustadz Amikus nih. Ya, baik Ustadz, selain menghafal Al-Qur'an, ada lagi nggak Ustadz? Apa doa atau hadis atau yang lainnya? Doa yang favorit dan familiar di tempat kita yang diajarkan adalah, yaitu karena kita sering dikasih hadiah ya, karena kita itu biasanya gratis Kak Abu Salah ya. Tapi dengan gratis tersebut ada yang wali santrinya kadang ngasih motor gitu kan, motor akhirnya disumbangkan, ya udah untuk anak-anak. Ada yang ngasih sofa masih baru gitu kan, untuk sekretariat kita juga di Baitul Makmur gitu kan, dan yang lain sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang bawa satu mobil tuh isinya makanan jajanan buat anak-anak ya, karena ketika anak-anak itu ngaji, ayo yang hafal ini, kita berikan talqin, kemudian ketika sudah hafal, udah mereka rebutan, yang hafal kita kasih satu ciki aja gitu kan, akhirnya ada yang nyumbang. Nah itu akhirnya kita doa yang favorit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahumma at'imani wasqiman saqoni. Iya, Masya Allah ya. Sudah hafal ya? Mas Rosid sudah hafal doanya? Udah. Coba ya.
Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Iya, Masya Allah. Artinya apa, Mas Rosid? Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi makan, dan berilah minum kepada orang yang telah memberikan minum. Iya, ya, Masya Allah. Ya betul lah adikku yang soleh dan soleha ya, Abah dan Umi ya. Ternyata betul ya, bukan hanya di sana belajar Al-Quran, tapi juga doa-doa, termasuk doa favorit ya, doa ya ketika diberikan makan dan minum ya. Doanya tadi sudah disebutkan sama Mas Rosid ya, Masya Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Ustadz. Dengar-dengar Abu Salah juga mendengarkan di sana juga menghafal Tuhfatul Atfal. Betul apa tidak Ustadz? Oh iya, insya Allah. Kita agendakan setiap Jumat tadinya, dan insya Allah sih sudah selesai gitu ya. Sudah selesai. Sekarang kita masuk surat Al-Kahfi karena punya keutamaan itu ya. Dan nanti Mas Rosid bisa baca ya Tuhfatul Atfalnya. Ya boleh ya, nanti Mas Rosid coba mukodimanya saja lah ya. Mukodimanya saja karena waktunya yang begitu sempit. Nanti kita coba ya Mas Rosid mendengarkan mukodimah Tuhfatul Atfal ya. Ya silakan Mas Rosid coba. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa mantala. Wa ba'du hadzat nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihiyyizil kamali. Arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Ya betul sekali. Ada adik yang soleh dan soleha, Abah dan Umi ya. Ternyata juga di sana anak-anak menghafal Tuhfatul Atfal ya. Ini luar biasa sekali ya. Abu Sahla masih banyak pertanyaan ya, tapi Abu Sahla izin rehat sebentar ya. Insya Allah setelah yang lewat sebentar berikut ini akan dilanjutkan lagi bincang-bincang Abu Sahla dengan bintang tamu spesial Amikus dan Rosyid ya. Jangan kemana-mana, Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah, adikku yang soleh dan soleha, tentunya yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Abu Sahla terlebih dahulu mengucapkan syukron jazakumullahu khairan untuk adikku yang soleh dan soleha yang masih menemani Abu Sahla hingga di akhir acara nanti, ya. Abu Sahla masih melanjutkan bincang-bincangnya dengan tamu istimewa, ya, Amikus dan Rosyid, ya. Abu Sahla mau melanjutkan lagi ya bincang-bincangnya ya dengan Amikus. Baik, baik Amikus. Selama ini Abu Sahla sendirian di sini. Ya, Abu Sahla sih berharap nanti ada lagi acara anak-anak. Terutama tadi kita sudah melihat luar biasa ya bacaan Al-Quran. Dan ini sebenarnya sangat perlu sekali. Bagaimana menurut Amikus dengan acara ini? Apakah ada harapan bisa tayang kembali apa seperti apa? Maksud? Ya, insya Allah sih ya kita senang sekali karena tujuan kita juga sama-sama untuk sama-sama berdakwah, terutama di kalangan anak-anak. Ya, anak-anak itu sekarang itu Masya Allah disibukkan dengan handphone, ya kan. Terus jarang ke majelis taklim karena memang udah banyak di rumah kan. Jarang juga ketemu dengan guru-gurunya sehingga adab-adabnya kan bagaimana gitu kan. Nah sebenarnya kita juga ada program Akur gitu ya, makanya namanya Akur berarti Amikus Rosyid, gitu ya. Sudahnya terkendala, biasanya kan hari Ahad gitu kan, nah saja kan kadang ada setoran gitu. Ingin berlanjut sih gitu ya, tapi apabila nanti asan atau mungkin teman-teman yang ada di luar atau nanti bermanfaat, ya insya Allah kita dengan senang hati dan meminta izin dan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga bisa mengikhlaskan niat dan sama-sama untuk berdakwah mendampingi ke Abu Sahla. Iya, Masya Allah. Iya, ya. Adik-adikku yang soleh dan soleha, ya. Tadi Abu Sahla ada sedikit bocoran ya. Namanya Akur, Amikus dan Rosyid. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Siap-siap ya insya Allah dengan tentunya dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya juga doa dari adik-adikku yang soleh dan soleha yang sudah kangen ya. Kangen dengan suasana belajar Al-Quran yang langsung dapat dinikmati lewat layar kaca televisi ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ya bisa ada acara yang bisa memberikan manfaat
manfaat yang luas tentunya dalam membaca Al-Quran, khusus untuk adik-adikku yang soleh dan soleha, khusus untuk anak-anak tentunya, karena untuk yang dewasa sudah ada insya Allah ya. Khusus untuk anak-anak nanti mudah-mudahan tadi Abu Salah sudah mendapatkan bocoran sedikit ya, akur, amikus dan rosyid, Masya Allah luar biasa ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang akan direncanakan oleh beliau ya, kemudahan, kemudian didukung oleh disupport oleh seluruh kaum muslimin dengan doa-doanya tentunya, karena manfaatnya akan sangat banyak sekali ya. Dulu sudah ada ya, dan insya Allah akan ada lagi dengan wajah yang baru tentunya. Begitu, bukan begitu Ustaz? Ya insya Allah ya. Dan insya Allah waktunya hari apa Ustaz rencananya? Mungkin kalau anak-anak itu mengisi waktu ya, kita sama-sama bisa mungkin hari Ahad pagi. Hari Ahad ya? Ya, Ahad pagi ketika difokuskan ya, coba mungkin kita juga akan mendengar mungkin yang hari ini kan pas acara anak-anak ya. Oh, iya. Mungkin kita bisa buka interaktif juga kepada mereka, apakah mereka itu merasa nyaman dengan yang sudah ada atau perlu sih adanya bimbingan tajwid dengan khusus untuk anak-anak gitu ya. Mungkin kita juga yang interaktif tidak hanya anaknya saja ya, mungkin orang tuanya boleh untuk memberikan masukan kepada kita semua sebelum acara tersebut launching insya Allah ya. Nah, acara di kami itu biasanya formatnya begini Kak. Pertama kan kita ngasih materi gitu ya, talqin. Kemudian yang keduanya interaktif dari teman-teman ataupun anak-anak gitu. Kemudian yang berani lagi berarti kita tantang untuk battle. Masya gitu Allah. Kakak. Nanti ketika sudah battle yang menang biasanya ada sponsor, kita kasih hadiah gitu deh. Ya. Luar biasa sekali ya, menarik sekali adik-adikku yang soleh dan soleha ya, bocoran dari acaranya insya Allah. Dan nanti tentunya ada soft launchingnya dong ya, nanti tunggu saja tanggal mainnya insya Allah ya. Soft launching ya bersama khusus nanti belajar Al-Quran bersama amikus dan rosyid ya, nanti insya Allah mudah-mudahan di layar kaca Ahsan TV ya. Baik, Abu Sahla mengucapkan syukron jazakumullah khairan untuk Ustadz Amikus dan Rosyid dan teman-teman yang lain yang sudah menemani Abu Sahla di sore hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat yang banyak dari Allah kita bisa mengisinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayang karena Allah, sampai di sini segmen Aku Berani Tampil dengan bintang tamu istimewa Ustadz Amikus dan Ananda Rosyid yang insya Allah nanti ada program terbaru dari beliau. Tunggu tanggal mainnya. Baik adikku yang soleh dan soleha, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi yaitu segmen Aku Tahu. Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah adik-adikku yang soleh dan solehah yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak terasa kita sudah memasuki segmen yang terakhir yaitu segmen Aku Tahu ya. Segmen Aku Tahu kali ini ya ada tema, dengan tema ini pelajaran sains adik-adikku yang soleh dan solehah yang sudah diajarkan di tingkat SD insya Allah. Apa sih Aku Tahu kali ini? Yaitu telur ekosistem. Apa itu? Yuk kita sama-sama lihat di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Dia adik-adikku yang soleh dan soleha, bahan-bahannya. Perhatikan apa saja bahan-bahannya. Ada jarum, kemudian ada wadah, kemudian ada cutter dan yang lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan dengan seksama. Pertama, telur tentu dilubangi dengan jarum ya, perlahan ya. Bisa dengan bantuan cutter ujungnya. Ya, ini telur beneran adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Perhatikan. Dikeluarkan isinya. Nanti bisa digoreng dan yang lainnya ya, jangan dibuang. Setelah cangkangnya sudah isinya sudah dikeluarkan, kemudian apa yang akan dilakukan? Perhatikan. Dicat ya, menggunakan cat pewarna dengan warna dasar putih.
Kemudian juga dengan cat yang beraneka ragam warna. Mulai mewarnai lagi telurnya. Ya, perhatikan. Setelah diwarnai, kemudian telur sudah kering, kemudian sudah terlihat telur yang berwarna-warni. Ya, ternyata gambar apa tadi ada di soalnya. Ya, tadi ada adikku yang soleh dan soleha yang disebut telur ekosistem ya. Jadi dengan bahan dasar cangkang telur ya, yang kemudian diberi warna dan diberi gambar ya. Tadi adalah gambar peta Indonesia kalau tidak salah ya, peta Indonesia. Adik-adikku yang soleh dan soleha nanti bisa memberi meniru ya, mempraktekkan di rumah dengan mungkin diberi nama dengan nama adik-adikku yang soleh dan soleha, dan tentunya dengan cat yang adik-adikku semua sukai masing-masing ya tentunya. Ya, Masya Allah, itu tadi ya aku tahu dengan tema telur ekosistem ya. Jangan kemana-mana, Abu Sahla setelah ini insya Allah ada 2 patah kata yang akan disampaikan. Tapi Abu Sahla izin rehat sejenak. Setelah ini Abu Sahla akan kembali lagi. Baiklah, adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata kita benar-benar sudah di penghujung acara ya. Sebelum Abu Sahla menutup acara Aku Anak Soleh di sore hari ini ya, Abu Sahla menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh adik-adikku yang soleh dan soleha, abah dan umahnya yang sudah mendampingi putra-putrinya ya di acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini ya. Abu Sahla mengucapkan syukran jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan waktu yang disediakan di sore hari ini menemani Abu Sahla ya dihitung sebagai waktu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa ya, Abu Sahla insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali terus menemani adik-adikku yang soleh dan soleha setiap hari Sabtu sore jam 4 ya, dalam acara Aku Anak Soleh tentunya dengan siroh, kemudian kosakata bahasa Arab, aku berani tampil dan aku tahu insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di pekan mendatang dalam kondisi yang lebih baik lagi ya. Kemudian terima kasih yang banyak-banyaknya kepada seluruh kru Ahsan TV yang sudah memandu acara Aku Anak Soleh di sore hari ini. Mudah-mudahan lelah teman-teman semuanya ya memandu acara ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Sahla juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pengurus Yayasan Ahsan Muslim Media yang sudah bersusah payah terus menghidupkan sunnah melalui dakwah Ahsan TV ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua dalam jannahnya yang mulia, amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, sekali lagi Abu Sahla mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata-kata yang tidak berkenan ya. Sekali lagi Abu Sahla mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kesalahan dari Abu Sahla dan syaitan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha sempurna dan terbebas dari segala jenis kesalahan. Abu Sahla tutup acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.